Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jumpa dalam Sabda Sadik. Hari ini bertema, hikmat adalah karunia. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu contoh dalam Alkitab di mana beliau adalah seorang raja yang sangat terkenal. Dia memiliki hikmat yang dari Allah, daripada Tuhan itu sendiri. Tentu kita tahu bahwa dia adalah Salomo, saudara, Raja Salomo. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5. Di situ saya mulai dari ayat yang ke-5, Bapak Ibu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada malam. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu apa yang Salomo katakan, saudaraku? Di dalam ayat yang ke-9, dia hanya minta ini, saudara. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara, betapa Raja Salomo menyadari bahwa hikmat yang daripada Allah itu dia minta supaya dikaruniakan kepadanya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo tidak meminta yang berbentuk materi, tapi dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dan di mata Tuhan itu permintaan yang sangat baik, saudara. Permintaan yang dikabulkan oleh Allah. Dan dalam ayat yang ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, ayat 11, saudara. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa saudaraku ya. Kalau hikmat yang daripada Allah itu adalah murni. Itu adalah pendamai. Hikmat daripada Allah itu adalah lembut dan bijaksana, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hikmat daripada Allah juga sanggup untuk memutuskan satu keputusan yang sangat luar biasa, di mana juga Raja Salomo harus memutuskan siapa sebenarnya ibu yang memiliki anak yang hidup itu, saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, dan di situ dikatakan dalam ayat yang ke-16, hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Saudara,
dua orang ibu bertengkar, di mana anak mereka, salah satu daripada ibu itu, anaknya meninggal, tetapi yang satu memiliki anak yang masih hidup. Tetapi ibu yang memiliki anak yang meninggal berusaha untuk mengambil anak yang masih hidup. Dan akhirnya dibawalah kepada Salomo. Dan Salomo melakukan hal yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa yang dari Tuhan. Di mana di dalam ayat yang ke-24, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 24 itu berkata, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang ibu yang lain itu, saudara, berkata begini, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Maka di situ hikmat Allah turun kepada Raja Salomo. Dia mengetahui dan mengambil keputusan yang benar, yang luar biasa, yang memberikan anak itu kepada ibu yang sebenarnya, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hikmat daripada Allah itu memang berbeda dengan hikmat dari dunia ini. Saudara, adalah suatu kehormatan yang luar biasa apabila kita diberikan hikmat yang daripada Allah. Saudara, hikmat daripada Allah itu adalah anugerah yang besar. Anugerah dari Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menilai sesuatu. Untuk menilai seseorang, untuk menilai barang sesuatu, menilai keadaan. Kita dapat melihat keadaan di sekeliling kita. Dan Tuhan berikan hikmat kepada kita dan tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saudaraku, mintalah hikmat daripada Tuhan. Jangan minta hikmat daripada dunia ini. Karena hikmat daripada dunia ini akan lenyap dan lalu dan pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.